udaranya seger banget ya. Luar biasa pagi hari ini, kebetulan lagi nggak hujan. Iya, biasanya musim-musim bulan November dan Desember itu adalah musim-musim penghujan ya. Betul, hari ini lagi beruntung kita. Iya, halo sahabat Suara Nusantara. Kembali lagi bersama saya Bayu Nugraha. Dan saya Nadia Vita Adisti. Di Suara Nusantara edisi 129. Yang diproduksi oleh LPPL Wibawa Mukti. Inilah dia Suara Nusantara edisi 129 selengkapnya. Ya sahabat Suara Nusantara, kita akan langsung masuk ke informasi yang pertama. Datangnya dari LPPL Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi. Ada informasi rangkaian acara PLT Bupati Bekasi pada hari Kamis 11 November 2021. Ini dia selengkapnya. Pemerintah Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi bersama dengan PT Gitu Indonesia mengadakan gebiar vaksinasi Merdeka 2 dengan menyiapkan 2.000 dosis vaksin dengan jenis AstraZeneca. Gebiar vaksinasi ini dihadiri oleh PLT Bupati Bekasi Haji Ahmad Marzuki, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Polisi, TNI, dan unsur Muspika Cibarusah. Dalam sambutannya, Camat Cibarusah Muhammad Kurnaifi menyampaikan ucapan terima kasihnya atas kehadiran PLT Bupati Bekasi yang hadir dalam kesempatan ini. Dikatakan Kurnaifi, warga yang wajib vaksin berdasarkan data dari kecamatan ada sebanyak 70.000 warga, dan dia menyatakan untuk vaksin anak-anak sekolah maupun pondok pesantren ada 12.000 yang sudah tervaksin. Dan ini adalah salah satu upaya pemerintah agar masyarakat bisa mencapai herd immunity. Ya, kita punya program ya. Nanti ke depan saya punya keinginan itu vaksinasi seperti ini bukan hanya di kecamatan tapi di desa-desa akan ditingkatkan, bahkan kalau memungkinkan bisa dari RT RW. Ini juga untuk mempercepat pencegahan penyebaran COVID-19. Hari ini kita seperti yang kita ketahui bersama bahwa hari ini gebiar vaksin ini ada 2.000 dosis. Ini juga disupport oleh PT Gitu Indonesia melalui program CSR-nya. Dan ini sangat bangga sekali untuk agar kita dalam mencapai herd immunity segera tercapai. Disambung dari kegiatan gebiar vaksin, PLT Bupati Bekasi melanjutkan rangkaian kegiatannya di tanggal 11 November 2021 ini dengan meninjau jembatan Cipamingkis yang masih berlokasi di Kecamatan Cibarusah. Peninjauan ini dilakukan karena memang jembatan tersebut sudah amblas, serta menjadi sungai yang langganan banjir serta longsor, dan dilihat juga bahwa sekarang ini sudah memasuki musim penghujan. Tindak lanjut untuk kedepannya, jembatan yang saat ini ditinjau akan segera dilakukan perbaikan. Kita saksikan bersama ya, ini amblesnya sih dari kemarin-kemarin, dan seperti yang kita ketahui sekarang ini kan musim hujan, sudah mulai intensitasnya tinggi, dan ini juga sering ya menjadi langganan untuk banjir, kemudian longsor, dan alhamdulillah longsor yang sekarang ini tidak terlalu signifikan, sehingga insya Allah dengan segera kita cepat tangani. Ya, tadi sudah koordinasi dengan pihak terkait, ini akan segera kita perbaiki. Mungkin yang di titik-titik yang longsor saja. Ya, diperbaiki aja, diperbaiki untuk sementara waktu. Yang penting longsor itu tidak bisa lagi meluas gitu. Masih berlokasi di Kecamatan Cibarusah, PLT Bupati Bekasi melanjutkan rangkaian kegiatannya untuk silaturahmi ke Pondok Pesantren Kalibatu Syiah dan ziarah ke makam Kiai Haji Ma'mun Namawi dalam rangka Hari Pahlawan di tanggal 10 November kemarin.
Ya, informasi selanjutnya ya Mas Bayu datang dari Radio Abirawa FM Batang, Jawa Tengah. Di mana ini ada informasi bahwa gelaran Minggon Jatitanan Batang buka kembali setelah 2 tahun vakum. Tempat wisata ini berarti ya? Betul, kayaknya setelah pandemi COVID-19 ya. Akhirnya sudah dibuka kembali. Penasaran seperti apa ini dia selengkapnya? Pendengar dan pemirsa Abirawa FM Batang, saat ini saya berada di kawasan hutan kota Raja Wali, salah satu destinasi wisata kuliner tradisional yang pastinya menarik untuk diikuti. Mau tahu rasanya? Ikuti saya. Setelah hampir 2 tahun rehat, gelaran Minggon Jatinan di kawasan hutan kota Raja Wali akhirnya diizinkan pemerintah Kabupaten Batang untuk dibuka kembali dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Hal itu tentunya membuat para pedagang mulai bernafas lega karena artinya roda perekonomian di Batang ikut bergerak. Para pedagang maupun pengunjung sangat antusias menyambut gelaran tersebut karena bisa menjadi lahan rezeki dan berwisata kuliner tradisional. Menariknya di sini, pengunjung tak diizinkan menggunakan mata uang rupiah untuk bertransaksi jual beli, melainkan harus menukarkannya dengan uang kreweng berbahan dasar tanah liat seharga Rp2.000 untuk 1 krewengnya. PPKM ini alhamdulillah dari Bapak Bupati sudah mengizinkan kita buka kembali. Harapannya ya bisa kembali seperti dulu lah, ramai banget gitu inginnya. Pakai ini uang puteng, koin, jadinya kayak rasa zaman dulu lagi. Biasanya kalau kesini habis berapa koin? Berapa kreweng? Biasanya 100 biasanya. 100. Untuk meminimalisir penularan COVID-19, dalam waktu dekat pihak pengelola akan memberlakukan barcode peduli lindungi dan memfasilitasi vaksinasi bagi pengunjung sehingga mempercepat tercapainya herd immunity di Kabupaten Batang. Dengan catatan satu prokesnya harus ketat, yang kedua benar-benar dari proses masuk sampai nanti di dalamnya diatur dengan baik. Maka ini pedagang saya tanyain sudah 50% dagangan laku karena mereka siap. Jumlah pedagang pun masih dibatasi. Dari seluruhnya 42 pedagang, kini baru 22 pedagang yang diizinkan masuk. Demikian pula dengan pengunjung, hanya yang telah divaksin lah yang diizinkan masuk. Baik pendengar dan pemirsa Abirawa FM Batang, demikianlah laporan langsung saya dari hutan kota Raja Wali, pusat kuliner Kabupaten Batang yang bisa Anda nikmati setiap hari minggunya. Dari hutan kota Raja Wali, Heri Gisanto melaporkan. Baik sahabat Suara Nusantara, informasi selanjutnya dari LPPL RPK Siak Riau, di mana Bupati Siak melakukan goes jelajah dan napaktilas sejarah perjuangan Sultan Siak kedua. Ini dia selengkapnya. Goes jelajah sejarah dan napaktilas perjuangan Sultan Siak kedua, Sultan Mahmud Abdul Jalil Muzaffar Shah ini menempuh jarak 60 km, diikuti oleh Bupati dan Wakil Bupati Siak dan berbagai komunitas sepeda. Perjalanan goes dimulai dari tapak istana di Kampung Tengah, Kecamatan Mempura. Bupati Siak Alfedri dan rombongan bersepeda melewati perkampungan warga di 3 kecamatan, yakni Pusako, Sungai Apit, dan finish di Kampung Selat Kuntung, Kecamatan Sabaau, yang menjadi tempat peristiwa bersejarah Sultan Siak melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kegiatan napaktilas digelar sekaligus memperingati 262 tahun terjadinya Perang Guntung dan upaya menggaungkan perjuangan Tengku Buang Asmara. Kegiatan ini juga bertujuan sebagai dokumen pendukung pengusulan sebagai pahlawan nasional. Selanjutnya, kegiatan ini dilatar belakangi memperingati 262 tahun penyerbuan benteng atau loji di Pulau Guntung, Muara Siak oleh Tengku Buang Asmara beserta askar-askarnya pada tanggal 6 November tahun 2021. Pihak pemerintah bersama masyarakat memberikan dukungan agar Tengku Buang Asmara diangkat sebagai pahlawan nasional. Kegiatan bersepeda ini diharapkan dapat mengenalkan masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah tentang perjuangan Tengku Buang Asmara melawan Belanda di Selat Kuntung. Kedepan kegiatan ini akan dilaksanakan setiap tahunnya. Syukurlah Allah ridho. Dari pagi kami tadi dari jam 6 sudah start dari Siak bersepeda jelajah sejarah untuk memperingati 262 tahun
perjuangan Sultan Siak kedua Tengku Bang Semara yang diberi gelar Sultan Mahmud Abdul Jalil Muzaffar Shah, tepatnya 6 November 1759 menyerang Belanda di Pulau Guntung, di sini, di tempat ini. Nah tentu hari ini kami ini 60 kilo dari Siak. Nah, ini kita bersepeda, ya, jelajah sejarah, nampak jelas pejuang kita. Insya Allah pahlawan kita, pahlawan nasional Tengku Bang Semara yang dulu merebut kemerdekaan, berjuang melawan Belanda, dan pada saat itu Tengku Bang Semara sudah bisa melawan Belanda. 71 orang Belanda meninggal di sini. Acara puncak jelajah dan napaktilas perjuangan Sultan Siak kedua Sultan Mahmud Abdul Jalil Muzaffar Shah berlangsung di Masjid Al-Hidayah, Kampung Selat Guntung, yang juga dirangkai dengan kegiatan pembacaan puisi oleh Bupati Siak, Camat Sabaau Harun Al-Rashid, lomba mewarnai tingkat SD dan TK, serta tersedia ratusan door prize. Dari LPPL Radio RPK Siak Provinsi Riau mengabarkan untuk Suara Nusantara. Selanjutnya informasi datang dari Radio Suara Muara Enim, yaitu ada KPID yang mengajak masyarakat untuk cerdas bermedia. KPID ajak masyarakat cerdas bermedia. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan kembali mengadakan literasi media dengan tema Masyarakat Sumsel Cerdas Bermedia. Acara yang dilaksanakan di Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim bertempat di Aula Kantor Camat Belimbing pada hari Selasa 26 Oktober 2021. Kegiatan literasi ini dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim Ardian Arifanardi APMSI melalui Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Abdul Roni Darus bersama Camat Belimbing. Abdul Roni Darus dalam sambutannya saat membuka kegiatan mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi langkah KPID Sumsel yang datang langsung dalam rangka kegiatan literasi media ini. Berharap KPID Sumsel dapat terus membantu pemerintah daerah dalam upaya mengedukasi masyarakat agar cerdas dalam bermedia. Sementara itu dalam kesempatan yang baik, KPID Sumsel menghadirkan dua narasumber yaitu Herfriadi MA, Wakil Ketua KPID Sumsel, dan Maitri Pusparini SIP, Korbit Kelembagaan KPID Sumsel. Dalam penyampaiannya, Maitri mengajak masyarakat untuk bagaimana memilih informasi yang baik, acara TV yang baik buat ditonton dan melakukan pendampingan terhadap anak-anak ketika menonton TV. Herfriadi menambahkan tentang pentingnya siaran positif bagi masyarakat kita, anak-anak dan pelajar generasi muda saat ini, mendorong anak-anak agar dapat lebih berhati-hati dalam bersosial media serta menginformasikan beberapa aturan dalam membuat konten siaran. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasih Kemitraan Komunikasi Publik Kominfo Epi Sudiarti, Camat Belimbing diwakili Sekcam beserta jajaran dan undangan lainnya. Andre Tolana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. Dari LPPL Suara Muara Enim kita beralih ke LPPL Irama FM Purworejo. Kabupaten Purworejo gelar upacara terbatas peringatan Hari Pahlawan dan akan dibawakan oleh reporter Rizky Amelia. Kabupaten Purworejo menyelenggarakan upacara terbatas memperingati Hari Pahlawan pada Rabu 10 November 2021 di halaman kantor Bupati Purworejo. Bupati Purworejo Haji Agus Bastian SEMM bertindak langsung sebagai inspektur upacara. Upacara diikuti oleh 4 peleton yakni unsur Polri, TNI, ASN, dan Paskibraka. Meskipun upacara dilakukan secara terbatas, namun seluruh peserta upacara mengikuti upacara dengan hikmat. Upacara juga dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Purworejo. Bupati Purworejo yang membacakan sambutan Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengungkapkan bahwa negeri ini mengalami penjajahan yang panjang dan menyakitkan. Berkali-kali pemberontakan lokal dikorbankan terhadap penjajah pada kurun waktu 350 tahun, namun selalu mengalami kegagalan. Ratusan tahun telah dipecah belah karena politik divide et impera atau politik adu domba. Kini Indonesia merdeka dengan perjuangan para pahlawan pendahulu kita. Dan saat ini ketika kemerdekaan telah diraih, maka segenap masyarakat harus bisa bergotong royong dengan sekuat tenaga bersama-sama agar tidak terpecah belah kembali. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan harus kita contoh dengan satu tekad, gigih berjuang dan pantang menyerah tanpa mengenal perbedaan apapun, serta tidak pernah peduli akan keterbatasan atau halangan. Semangat, tekad dan keyakinan pahlawan harusnya dapat menginspirasi dan menggerakkan kita untuk mengemban misi bersejarah
mengalahkan musuh bersama yang sesungguhnya, yaitu kemiskinan dan kebodohan dalam arti yang luas. Usai melaksanakan upacara, Bupati Purworejo didampingi Forkopimda beranjak ke Taman Makam Pahlawan Projo Handokoloyo dengan irup Asisten Administrasi Kesra Dr. Andes Prampelsyuto Ahmad MM untuk melakukan ziarah makam dan melaksanakan tabur bunga. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Suara Nusantara. Oke, dari Purworejo kita beralih lagi ke Maluku. Oke. Di Maluku ada LPPL 3M Radio Maluku, yaitu PPKM level 2 masih terus diterapkan di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2 masih terus diterapkan di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Perjuangan Kota Ambon untuk bergerak menuju PPKM level 1 tidaklah mudah. Hal ini disebabkan dari tingkat vaksinasi yang dilakukan oleh kelompok warga lanjut usia yang berada di Kota Ambon masih belum memenuhi angka yang ditargetkan. Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dr. Gigi Wendy Pelupesi pada Selasa 9 November 2021, dirinya menyampaikan bahwa cakupan vaksinasi warga lanjut usia di Kota Ambon masih belum beranjak dari angka 56,2%. Sedangkan lansia yang ditargetkan oleh pemerintah Kota Ambon adalah sebanyak 60%, sehingga Kota Ambon dapat beranjak ke pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1, ujarnya. Selain itu, dirinya juga menambahkan bahwa proses vaksinasi untuk masyarakat Kota Ambon hingga kemarin telah berada di angka 80,63% untuk keseluruhan dosis pertama, sedangkan untuk vaksinasi dosis kedua berada di angka 47,6%. Vaksinasi sampai dengan kemarin itu kita Kota Ambon 80,62% untuk keseluruhan dosis pertama. Dosis kedua 47,6%. Dan untuk lansia kita masih stagnan di 56,2%. Kita akan berusaha semaksimal mungkin supaya lansia itu bisa ada di 60%, sehingga Kota Ambon bisa masuk dalam level 1. Karena indikatornya adalah vaksinasi dosis pertama di atas 70% dan vaksinasi lansia itu minimal 60%. Untuk nakes sendiri itu baru 42,3%. Untuk suntikan ketiga atau boosternya. Kita berharap semoga apa yang kita ingin untuk capai herd immunity di akhir bulan Desember atau di akhir tahun ini bisa tercapai seperti itu. Nah, sahabat Suara Nusantara, sebelumnya kita informasikan dulu kita lagi ada di mana nih? Sekarang kita ada di Stadion Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi. Betul, ini merupakan stadion kebanggaannya warga Kabupaten Bekasi yang bertempat di Kecamatan Cikarang Selatan. Ya? Nah, ini tapi belum dibuka untuk umum ya? Belum, karena masih pandemi. Betul. Semoga cepat selesai ya pandeminya, karena kita juga udah kangen banget nonton di tribun sambil teriak-teriakan. Betul, mendukung sepak bola ya, masing-masing. Betul. Kita lanjut informasi selanjutnya. Sahabat Suara Nusantara, ini ada informasi dari Radio Suara Mesuji. Satlantas Polres Mesuji akan gelar operasi Zebra Krakatau dan akan disampaikan oleh reporter Melinda. Siap-siap, Satlantas Polres Mesuji akan gelar operasi Zebra, catat tanggalnya. Polres Mesuji akan menggelar operasi Zebra Krakatau 2021 selama 14 hari mulai tanggal 15 sampai dengan 28 November 2021. Operasi Zebra ini dalam rangka cipta kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Iya betul, operasi Zebra serentak akan digelar di seluruh wilayah Indonesia mulai tanggal 15 hingga tanggal 28 November 2021. Jelas Kasat Lantas Polres Mesuji, Ibtu Hairul Bahri. Selain itu, beliau mengatakan pelaksanaan operasi Zebra akan mengedepankan kegiatan edukatif dan persuasif serta humanis dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami akan memberikan imbauan dengan mengedepankan edukasi dan juga sosialisasi bagaimana pentingnya berlalu lintas supaya tetap selamat dan aman saat berkendara, ujar beliau. Namun,
Lanjut beliau, bagi kendaraan atau pengendara yang ditemukan melanggar aturan lalu lintas yang berpotensi membahayakan dirinya maupun pengendara lain, maka akan diberikan penindakan hukum sesuai pelanggaran. Saya Melinda dari Mesuji Radio melaporkan untuk Suara Nusantara. Kita lanjut ke informasi selanjutnya dari LPPL Citra Lestari atau RCL 98 FM Kabupaten Sukabumi. Ya, Hari Pahlawan Bupati Sukabumi mengisi hasil perjuangannya dengan pembangunan. Ini dia informasi selengkapnya. Saatnya Suara Nusantara bersama saya, Camelia Norin. Hari Pahlawan, Bupati Sukabumi mengungkapkan momentum mengisi hasil perjuangan dengan pembangunan. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami menegaskan bahwa Hari Pahlawan adalah momentum untuk mengisi hasil perjuangan para pahlawan bangsa ini dengan pembangunan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati usai mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2021 secara virtual dari Aula Setda Palabuhan Ratu. Upacara disiarkan secara langsung dari halaman Gedung Sate Bandung, Rabu 10 November 2021. Bupati berharap semua elemen bisa bersama-sama membangun Kabupaten Sukabumi yang sesuai dengan harapan pejuang bangsa untuk mensejahterakan bangsa ini. Apa yang disampaikan Bupati Sukabumi relevan dengan tema Hari Pahlawan tahun 2021, Pahlawanku Inspirasiku, yang memiliki makna, semangat, tekad, dan keyakinan pahlawan harus dapat menginspirasi untuk menggerakkan semua untuk mengemban misi bersejarah mengalahkan musuh bersama yang sesungguhnya, yaitu kemiskinan dan kebodohan dalam arti luas. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil selaku Inspektur Upacara membacakan sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia yang menegaskan bahwa penduduk Indonesia harus lebih maju dari tahun sebelumnya serta dengan kebersamaan bisa mewujudkan cita-cita para pahlawan. Menteri Sosial dalam amanatnya meminta agar bersama-sama bahu-membahu dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab serta penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan, memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara sesuai kemampuan dan profesi masing-masing. Di akhir acara, Bupati Sukabumi didampingi jajaran Forkopimda menyerahkan bantuan KDD secara simbolis kepada LVRI dan DHC 45. Tak hanya itu, Bupati menyerahkan bantuan alat bantu disabilitas dari Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sukabumi berupa alat bantu dengar dan tongkat bantu kepada penyandang disabilitas. Demikian Suara Nusantara RCL 98 FM, Camelia Norin melaporkan. Dari Kabupaten Sukabumi kita beralih ke Sumatera Selatan, ada Radio Darussalam Musirawas. Ya. Perkuat jaringan dan akses internet, Diskominfo Musirawas rencanakan infrastruktur jaringan FO. Wabub Murah himbau OPD lakukan koordinasi dan supervisi kepada BPKP. Wakil Bupati Musirawas Haja Suwarti Burlian himbau organisasi perangkat daerah atau OPD untuk senantiasa melakukan koordinasi dan supervisi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP pada acara pembukaan pelaksanaan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP terintegrasi dan penyerahan piagam penghargaan kapabilitas APIP level 3 di Auditorium Pemkab Musirawas, Selasa 9 November 2021, seperti yang dilaporkan Diskominfo Musirawas. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Musirawas menjabarkan koordinasi dan supervisi ini dapat dijadikan sebagai jembatan hubungan kerjasama yang solid dan positif dengan BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP. Sosialisasi penyelenggaraan SPIP terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perangkat OPD Musirawas untuk mendukung SPIP terintegrasi menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Wakil Bupati Musirawas mengucapkan selamat dan sukses kepada OPD yang akan mengikuti sosialisasi ini. Diharapkan dapat berpartisipasi dengan baik serta bertanggung jawab dalam membangun dan juga meningkatkan penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Musirawas. Wakil Bupati Musirawas mengucapkan semoga dari kegiatan ini dapat membangun dan meningkatkan penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Musirawas. Bayung W. Samudro selaku Kepala Perwakilan BPKP Wilayah Sumatera Selatan dalam sambutannya menyampaikan manfaat dari SPIP apabila diterapkan dengan baik ialah dapat melakukan perbaikan kualitas perencanaan secara terpadu, dapat mengenali dan juga mengatasi risiko atas pelaksanaan program dan juga kegiatan, dapat meminimalisir risiko terjadinya korupsi, dapat menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kualitas pengendalian intern secara berkelanjutan. Turut hadir dalam acara tersebut Sekda, Asisten Bupati, Kepala Inspektorat, OPD Musirawas, pejabat perwakilan BPKP Wilayah Sumatera Selatan. Cici, Radio Darussalam melaporkan.
Dari Radio Musirawas kita beralih lagi ke Radio Tegar Beriman yang ada di Kabupaten Bogor. Bupati Bogor yaitu Ade Yasin ingin selamatkan puncak dari komersial. Ini dia informasi selengkapnya. Bupati Bogor Ade Yasin dengan tegas mengatakan kita harus menyelamatkan puncak dari komersialisasi. Hal tersebut dikatakan pada kegiatan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Hantaru 2021 di Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor. Pada momentum Hantaru 2021, Kementerian ATR atau PBN akan menjadikan upaya penyelamatan kawasan puncak lebih masif. Kementerian ATR atau PBN telah menginisiasi fasilitas penanaman pohon dan pembangunan sumur resapan di kawasan puncak dengan konsep perlindungan lingkungan hidup sekaligus pemberdayaan masyarakat. Hadir pimpinan daerah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, serta dari Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, dan Sukabumi. Bupati Bogor Ade Yasin mengungkapkan, kondisi puncak saat ini semakin memprihatinkan. Kita harus menyelamatkan puncak dari komersialisasi. Sebetulnya puncak itu punya fungsi kehutanan, fungsi perkebunan. Pihaknya meminta kepada pemerintah pusat, fungsi-fungsi hutan ini dikembalikan. Karena khawatir ketika kita terlalu lepas, terlalu mengkomersialisasikan, terlalu asyik, akhirnya malah timbul hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bencana dan lain-lainnya. Tapi karena memang ini seiring berkembangnya kawasan puncak, sehingga sulit sekali untuk sampai 50%. Sehingga kita yang ada ini harus dijaga. Yang HGU-nya habis harus cepat-cepat apakah ini akan diambil alih negara atau bagaimana, tetapi yang jelas fungsinya dikembalikan kepada fungsi perkebunan, ya. Fungsi kalau hutan yang fungsi hutan. Tidak lagi dieksploitasi untuk hal-hal yang memang lebih kepada sifatnya komersial gitu. Bupati Bogor menambahkan, wilayah puncak terdiri dari Kecamatan Ciawi, Megamendung, dan Cisarua. Kebutuhan RTH-nya seharusnya 55%, tetapi seiring berkembangnya kawasan puncak, sulit sekali untuk mencapai 50%. Sedangkan HGU habis, tidak terawat, tidak terpelihara, terlantar, harus cepat-cepat diambil alih negara. Yang jelas, fungsinya dikembalikan kepada fungsi awalnya. Jika hutan, fungsi harus hutan. Tidak lagi dieksploitasi untuk hal-hal yang memang lebih kepada sifatnya komersial. Inggar Brilda, Rizky Agustiandi, Radio Tegar Beriman 95,3 FM, melaporkan untuk Suara Nusantara. Baik sahabat Suara Nusantara, informasi selanjutnya dari TV Tabalong, Forkopimda Tabalong tinjau Pilkades serentak. Pelaksanaan Pilkades di Desa Maburai, Kecamatan Murungpudak, dan Desa Warukin, Kecamatan Tanta, yang turut ditinjau jajaran Forkopimda Kabupaten Tabalong pada Sabtu 6 November 2021, diselenggarakan dengan cara e-voting. Bupati Tabalong Anan Syafiani mengatakan Pilkades dengan cara e-voting tidak diterapkan di semua desa, lantaran sebelumnya Pilkades diduga akan ditunda karena pandemi COVID-19, sehingga pihak desa tidak menganggarkan peralatan e-voting ini. Kita berkeinginan semua pemilihan kepala desa menerapkan e-voting ya, tapi karena pandemi COVID-19 kita tadi menduga Pilkades ini pun akan ditunda. Nah, sehingga pihak desa tidak menganggarkan untuk peralatan e-voting itu. Bupati Anang juga menilai pelaksanaan Pilkades dengan cara e-voting berjalan dengan lancar, sehingga ia berharap pada pemilihan selanjutnya e-voting dapat diterapkan secara menyeluruh di semua desa se-Kabupaten Tabalong. Alpi Syahrin, TV Tabalong, melaporkan. Selanjutnya dari Radio Basemah FM Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Informasinya adalah Wali Kota Pagar Alam membuka workshop jurnalistik untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas wartawan. Selengkapnya. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni membuka workshop jurnalistik peningkatan kapasitas dan kualitas wartawan tahun 2021. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni membuka workshop jurnalistik peningkatan kapasitas dan kualitas wartawan tahun 2021 di Gedung Seminar Hotel Gunung Garu Kota Pagar Alam pada Senin 8 November 2021. Dengan mengusung tema mewujudkan wartawan yang memiliki wawasan luas dan berkarakter. Kegiatan ini diikuti oleh 35 peserta yang terdiri dari media yang tergabung dalam PWI Kota Pagar Alam dengan menghadirkan narasumber dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman wartawan dalam ejaan naskah berita. Pada sambutannya, Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni mengatakan jurnalistik merupakan kegiatan meliputi
mencari, mengelola, dan menyampaikan informasi baik secara lisan, suara maupun tulisan. Dengan menggunakan media cetak ataupun media elektronik dan wartawan sendiri yang melaksanakan kegiatan jurnalistik tersebut. Wali Kota menambahkan PWI merupakan organisasi yang menaungi para jurnalis untuk menjadi lebih baik sehingga berita yang disampaikan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ditambahkan Alpian, dengan kemajuan teknologi saat ini, media cetak hendaknya berevolusi agar tidak terlalu ketinggalan dengan media elektronik dalam kecepatan penyampaian berita. Dalam kesempatan tersebut, Alpian sangat mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan ini yang merupakan salah satu peran PWI dalam meningkatkan kapasitas wartawan. Pembukaan workshop ini turut dihadiri Forkopimda, Sekretaris Daerah, Ketua PWI Sumsel, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Bidang Umum dan Administrasi, Kepala SKPD, Instansi Vertikal, serta Kepala Cabang Bank Sumsel Babel Kota Pagaralam. Zelika Nopa Bahri, Radio Besema FM, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, melaporkan untuk Suara Nusantara. Ya, sahabat Suara Nusantara, kita udah pindah angle lagi ya? Iya. Nih belakangnya tuh. Seru kan? Luas. Pokoknya Stadion Wibawa Mukti keren lah. Keren ya. Baik, kita langsung informasi selanjutnya dari LPPL Rapemda Pringsewu. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pringsewu. Selengkapnya akan disampaikan oleh Anton Hapsara. Pasar Rakyat Kampung Cengho di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, diresmikan oleh Wakil Bupati Pringsewu. Selain peresmian pasar yang ditandai dengan pembukaan selubung papan nama, juga dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Laksamana Muhammad Cengho yang merupakan masjid pertama bergaya oriental di Kabupaten Pringsewu, serta SD Islam Terpadu Ar-Rahman di Kampung Cengho, Dusun Waibayas, Desa Panjerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Senin 1 November 2021. Wakil Bupati Pringsewu Dr. Fauji menyambut baik dengan dibukanya pasar rakyat tersebut. Menurutnya, keberadaan Pasar Rakyat Cengho, Masjid Laksamana Muhammad Cengho, dan SD Islam Terpadu Ar-Rahman, selain meningkatkan perekonomian masyarakat, syiar agama, serta memajukan dunia pendidikan, juga diharapkan mampu melengkapi fasilitas dan memberi warna baru Kampung Cengho. Pada acara yang dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi, Wakil Bupati Pringsewu Fauji juga mengajak masyarakat untuk senantiasa meneladani akhlak Rasulullah dan bersama-sama berbuat kebajikan, walau sekecil apapun kebajikan yang kita perbuat. Sementara itu, Komisaris PT Kampung Baru Indonesia Sutarno, selaku pengelola Kampung Cengho, mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat atas kepercayaan yang diberikan, dan pihaknya akan terus menambah fasilitas yang ada. Dengan bertambahnya fasilitas publik tersebut, lanjut Sutarno, tentunya akan meningkatkan nilai tambah dari keberadaan Kampung Laksamana Cengho di Kabupaten Pringsewu. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sedaka Pringsewu Maskur Hasan, Sekban Kesbang Pol Indra Haryadi, PLT Kabakesra Juliadin, Camat Gadingrejo Joko Hermanto, Kepala Desa Panjerejo Miswanto, Direktur PT Kampung Baru Indonesia Wahyudi, Ketua Yayasan Ar-Rahman Ustadz Fadoli Rahman, serta pendiri Yayasan Ar-Rahman Kiai Haji M. Pribadi. Pada kesempatan tersebut, juga diberikan santunan kepada anak yatim kampung setempat. Anton Hapsara, LPPL Pringsewu Lampung, untuk Suara Nusantara. Dari LPPL Dimensi Baru Lampung Selatan, Bupati Nanang Ermanto menjadi pembina upacara di peringatan Hari Pahlawan dan Hari Jadi Kabupaten Lampung Selatan ke-65 tahun. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Bunga Puspita. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menjadi pembina upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-76 dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lampung Selatan ke-65 tahun 2021. Di lapangan Korpri Kalianda Komplek Pemkap setempat, Rabu 10 November 2021. Menyampaikan amanat Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini, Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengatakan, sesuai dengan temanya, Pahlawanku, Inspirasiku, peringatan Hari Pahlawan tahun 2021, semangat juang para pahlawan hendaknya dapat menginspirasi di masa kemerdekaan untuk mengalahkan kemiskinan dan kebodohan.
Melalui peringatan Hari Pahlawan tahun 2021, Nanang mengajak seluruh peserta upacara bersama-sama bahu-membahu dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab, serta penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan. Kemudian, melalui momentum Hari Pahlawan, Nanang juga mengajak seluruh elemen agar nilai-nilai kepahlawanan dapat menjadi inspirasi di setiap langkah yang penuh dengan inovasi dan daya kreasi. Selanjutnya, terkait peringatan Hari Jadi Kabupaten Lampung Selatan, menurut Nanang, menjadi momentum sejarah bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan rasa syukur akan berbagai anugerah dan karunia yang diberikan kepada Kabupaten Lampung Selatan. Lebih lanjut, Nanang menyampaikan 65 tahun Kabupaten Lampung Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tanggal 14 November 1956 yang pada awalnya merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Bagian Selatan atau Sumbaksel, telah menjadi kabupaten yang berdiri sendiri. Upacara memperingati Hari Pahlawan ke-76 dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lampung Selatan ke-65 tahun 2021 yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan ketat ini, selain Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesumadiwangsa juga diikuti jajaran Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan, seperti Kapolres AKBP Edwin dan Dim 0421 Lampung Selatan Enrico Setionugroho dan Kajari Dwi Astuti Beniati. Nampak juga Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Selatan Agus Sartono, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Kepala Kantor Kementerian Agama Lampung Selatan, serta anggota veteran, Pebabri, dan Warakauri, Lampung Selatan. Di BFM Radio, Bunga Puspita melaporkan untuk Suara Nusantara. Dan kita beralih ke LPPL tetangga. Ada Karawang. Betul, dari LPPL Sturada Karawang, Wabub Karawang beri bantuan 2 perahu karet untuk Kuarca Pramuka. Wakil Bupati Aep beri bantuan 2 perahu karet untuk Kuarca Pramuka. Wakil Bupati Karawang Haji Aep Saipullah SE memberikan bantuan 2 perahu karet, pelampung, dayung, dan helm safety untuk kuartir cabang Kuarca Pramuka pada hari Rabu 10 November 2021. Bantuan tersebut untuk mendorong Kuarca Pramuka terlibat aktif dalam penanganan banjir di Karawang. Wakil Bupati berharap Kuarca Pramuka Karawang dapat membantu melakukan evakuasi warga yang terdampak banjir ataupun bencana lainnya. Kata Wakil Bupati, peran aktif Kuarca Pramuka sangat dibutuhkan pemerintah dan masyarakat dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Apalagi Karawang memiliki area yang luas dan rawan banjir di 11 kecamatan dari 29 kecamatan. Karenanya, untuk melakukan aksi kemanusiaan, maka Pramuka harus memiliki peralatan yang mendukung dan memadai, kata Wakil Bupati. Rencananya, Wakil Bupati yang juga Ketua Kuarca Pramuka Karawang akan memberi bantuan lagi sebanyak 4 perahu karet serta kelengkapannya. Perahu karet ini untuk kesiapan Pramuka Karawang dalam membantu masyarakat yang terdampak banjir ataupun antisipasi bencana lainnya. Saya Bung Tris dari LPPL Sturada Kabupaten Karawang melaporkan untuk Suara Nusantara, satu suara berjuta telinga. Dari Karawang kita lanjut lagi ke Batanghari Jambi. Di LPPL Radio Bahana Batanghari Jambi. Informasinya adalah Bupati dan Wakil Bupati Batanghari menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Batanghari Jambi. Kamis 11 November 2021 bertempat di ruang pola gedung DPRD Kabupaten Batanghari, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif SE dan Wakil Bupati Batanghari Haji Baktiar SP mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Batanghari tentang penyampaian keputusan DPRD Kabupaten Batanghari tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Batanghari tahun 2022 dan penandatanganan nota kesepakatan RAPBD tahun 2022 Kabupaten Batanghari. Dan rapat tersebut dihadiri Sekda Kabupaten Batanghari, Tim Penggerak PKK Kabupaten Batanghari, Forkopimda dan OPD Kabupaten Batanghari. Regina Masli, LPPR Radio Bahana Batanghari Jambi melaporkan untuk Suara Nusantara edisi 129. Selanjutnya dari LPPL Radio Lansek Manis Sinjunjung Sumatera Barat, Pemkap Sijunjung gelar upacara peringatan Hari Pahlawan yang akan disampaikan oleh Romi Yeni. Selengkapnya.
Pemkab Sijunjung gelar upacara peringatan Hari Pahlawan. Pemerintah Kabupaten Sijunjung melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di halaman kantor Bupati Sijunjung pada Rabu 10 November 2021. Upacara yang dihadiri Wakil Bupati Haji Irad Datilah SPT beserta unsur Forkopimda dan Sekdakap Dr. Zefnihan AP MSI. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kapolres Sijunjung AKBP Muhammad Ikhwan Lazuardi SH.SIK MH. Upacara yang berlangsung hikmat dan lancar, bertindak selaku Komandan Upacara Ibtu Barata Rahmat S, Perwira Upacara Leptu Infantri April, Pengucap Undang-Undang Dasar Aulia Putri Andiko SIP, dan Perwira Keamanan AKP Nasrul. Upacara ini juga diikuti oleh asisten, staf ahli, Kabak di lingkup Sekdakap, personil Kodim 0310 SSD, personel Dalmas Polres Sijunjung, Satpol PP, Korpri, Dishub, dan pelajar SLTA dan SLTP. Dalam sambutan Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang disampaikan Kapolres Sijunjung, AKBP Muhammad Ikhwan Lazuardi menyampaikan, kita harus terus menggelorakan semangat gotong royong serta persatuan dan kesatuan Indonesia, seraya mengembangkan toleransi terhadap perbedaan yang ada berdasarkan Solaka Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus lebih maju dari tahun sebelumnya. Kita akan buktikan kepada dunia bahwa kita bisa mewujudkan cita-cita pahlawan. Semangat tekad dan keyakinan pahlawan dapat menginspirasi kita semua untuk mengemban misi-misi sejarah, ucapnya. Dengan momentum peringatan Hari Pahlawan tahun 2021, mari kita jadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi di setiap langkah yang penuh inovasi dan kreasi. Kepada seluruh bangsa, mari kita menyatukan tekad dan langkah secara aktif dalam membangun Indonesia yang lebih baik, ujar Mensos Tri Risma hari ini yang disampaikan Kapolres Sijunjung, Muhammad Ikhwan Lazuardi, SH.SIK MH. Saya Romi Yeni dari LPPL Radio Lansek Manis Sijunjung, Sumatera Barat untuk Suara Nusantara. Informasi terakhir datang dari LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Provinsi Gorontalo, yakni banjir yang melanda Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara mendapatkan perhatian cepat dari Gubernur Gorontalo, yakni Bapak Rusli Habibi. Banjir yang melanda Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara mendapat perhatian cepat dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibi. Banjir bandang yang dipicu oleh luapan sungai pasca hujan deras yang mengguyur dua wilayah tersebut sepanjang hari ini membuat puluhan warga terpaksa mengungsi di beberapa titik lokasi. Di Kabupaten Gorontalo, 3 titik yang terendam banjir diantaranya adalah Kecamatan Limboto, yakni wilayah Kelurahan Tenilo, Kecamatan Limboto Barat, Desa Daenaa, serta Kecamatan Tibawa, Desa Dataho. Sementara untuk Kabupaten Gorontalo Utara, yakni Desa Labanu dan Desa Tolongio sebanyak 613 jiwa atau 180 kepala keluarga. Aksi respon cepat Gubernur Rusli sebelumnya sudah dilakukan sejak malam hari, dan hari ini Gubernur kembali melakukan peninjauan bersama OPD terkait di 2 titik, yakni Desa Daenaa, Kabupaten Gorontalo, dan Desa Tolongio, Kabupaten Gorontalo Utara. Gubernur Gorontalo Rusli Habibi saat diwawancarai mengatakan pada peninjauan ini pihaknya memprioritaskan 2 hal penting bagi korban terdampak bencana, diantaranya pemenuhan kebutuhan makanan sebanyak 3.000 bungkus dan bantuan kesehatan. Identifikasi masalah yang terjadi akibat banjir ini, dan yang penting kita makanan siap saji karena para korban ini belum bisa untuk memasak sendiri, termasuk yang di Tolongnya sini, Kecamatan Anggrek. Sama, akibat dari curah hujan yang cukup tinggi dan cukup lama, dan yang penting akibat dari itu penggunaan hutan yang sudah di atas 15% mereka masih tanam jagung. Itu salah satu akibat. Dan memang curah hujan sekarang cukup tinggi. Dan daripada sebenarnya BMKG kita dengar bahwa akhir-akhir ini cuaca kurang bagus. Lebih lanjut, Rusli berpesan agar bencana banjir menjadi pelajaran bagi semua masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Menurut Rusli, sudah banyak lereng bukit yang gundul akibat ditanami jagung. Selain banjir, bencana tanah longsor juga ikut andil di Jalan Trans Sulawesi di Desa Iloponu dan Desa Botumo Putih, Kecamatan Tibawa.
Oke, sudah selesai kita memberikan informasi dari teman-teman LPPL se-Indonesia. Di Suara Nusantara edisi ke-129 yang diproduksi oleh LPPL Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi. Terima kasih untuk seluruh LPPL yang sudah berpartisipasi mengirimkan informasi dan beritanya kepada kami. Saya Bayu Nugraha. Dan saya Nadia Vita Adisti. Kita berdua pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi dari pagi.